Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Arfiana dengan NIM akhir 364. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus Chromebook Gate dari perspektif akuntansi forensik. Selanjutnya kita akan ke latar belakang kasus. Nah, jadi program pengadaan Chromebook ini semula dirancang itu sangat mulia dengan mendukung digitalisasi pendidikan Indonesia melalui pengadaan sekitar 240.000 unit Chromebook dengan anggaran 17 triliun atau dalam versi lain itu 1,2 juta per unit yang senilai 9,3 triliun. Namun yang terjadi itu justru sebaliknya. Harga satuan yang dibayarkan itu mencapai 10 juta per unit. Padahal harga pasar hanya 4 hingga 5 juta. Perangkat yang diadakan pun tidak kompatibel dengan kebutuhan ujian nasional berbasis komputer dan tidak dapat digunakan secara offline. Lalu hasilnya itu, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka, menyita dokumen, sementara KPK turut mengusut dugaan korupsi pengadaan layanan Google Cloud senilai 250 miliar per tahun. Nah, kasus ini saya pahami melalui dua kerangka teori, yaitu broken window theory, bahwa toleransi atas penyimpangan kecil membuka jalan bagi korupsi sistematik, dan teknologi acceptance model atau TAM, bahwa perangkat yang buruk merusak kepercayaan guru dan siswa terhadap teknologi pendidikan itu sendiri. Lalu kita masuk ke digital forensik, di mana dapat mendeteksi manipulasi. Nah, area pertama ini menjelaskan kecurangan tidak hanya terjadi di atas meja, tapi dapat merembet ke dalam sistem e-procurement yang berbasis digital. Disinilah digital forensik itu menjadi senjata utama investigasi. Nah, ada tiga pendekatan yang relevan. Yang pertama itu analisis metadata dokumen. Nah, dokumen itu spesifikasi teknis Chromebook dapat dianalisis metadatanya. Siapa yang menulis, kapan diubah, dan komputer mana. Jika metadata menunjukkan bahwa dokumen spesifikasi disusun oleh email korporasi vendor, bukan panitia pengadaan resmi, maka ini adalah indikasi kuat adanya tailor-made specification atau spesifikasi yang sengaja dirancang agar hanya satu vendor yang bisa menang. Yang kedua itu ada rekonstruksi sistem procurement. Akuntan forensik itu dapat menelusuri seluruh jejak digital tender, mulai dari pendaftaran peserta, evaluasi skor, hingga pengumuman pemenang. Nah, anomali seperti perubahan skor di luar prosedur atau pola peserta boneka yang sengaja kalah untuk menciptakan kesan kompetisi yang sehat. Nah, ini yang disebut bid rigging. Nah, yang ketiga itu pemeriksaan log access server. Siapa yang mengakses sistem, jam berapa, dan IP mana, akses di luar jam kerja, atau penggunaan akun bersama antara oknum internal dan vendor adalah indikator awal kolusi digital. Nah, selanjutnya ada digital forensik, tantangan hukum. Setelah mengumpulkan bukti digital itu tidak cukup. Bukti itu harus admissible di pengadilan tipikor. Di sanalah tantangan hukumnya. Nah, yang pertama, otentisitas data. Bukti digital itu bersifat volatil dan mudah dimanipulasi. Akuntan forensik harus membuktikan bahwa data yang diajukan identik dengan data asli menggunakan teknik hashing seperti MD5 atau SHA-256. Nah, yang kedua itu chain of custody. Nah, rantai penjagaan bukti harus terdokumentasi utuh dan tidak terputus dari akuisisi hingga persidangan. Satu celah dalam rantai ini itu cukup bagi pengacara terdakwa untuk meminta bukti dikesampingkan. Yang ketiga ada yurisdiksi lintas negara. Server Google Cloud yang menjadi objek investigasi KPK itu kemungkinan besar berada di luar Indonesia. Ini membuktikan mutual legal assistance atau kerjasama hukum internasional yang prosesnya panjang dan tidak selalu berhasil. Nah, yang keempat itu ada kredibilitas saksi ahli. Akuntan forensik harus mampu menjelaskan metodologinya
scientifically divisible di hadapan hakim dan bertahan dari cross examination yang tajam dari pengacara terdakwa. Selanjutnya ada proper evidence management. Nah, di area ini itu adalah manajemen bukti yang benar. Kejaksaan Agung dan KPK telah menyita berbagai barang bukti, baik fisik maupun digital. Bagaimana bukti ini dikelola sangat menentukan kekuatan dakwaan. Nah, untuk bukti fisik itu seperti unit Chromebook, sampel dan dokumen kontrak. Setiap barang harus dicatat, siapa yang menyita, kapan, di mana, dan kondisinya saat disita itu seperti apa. Nah, setiap perpindahan tangan harus disertai tanda tangan dan stempel waktu. Unit Chromebook misalnya harus disegel dalam kemasan tamper evidence agar konfigurasi perangkat tidak berubah karena isi perangkat itu sendiri adalah bagian dari bukti ketidaksesuaian spesifikasi. Yang kedua, untuk bukti digital seperti surel transaksi dan log kuota Google Cloud itu prosedurnya lebih ketat. Akuisisi harus menggunakan write blocker agar data asli tidak tersentuh. Nilai hash harus diverifikasi sebelum dan sesudah akuisisi. Penyimpanan harus terenkripsi dengan akses terbatas, dan untuk log yang ada di server cloud harus diperoleh melalui legal request resmi agar keasliannya terverifikasi oleh penyedia layanan. Selanjutnya ada money laundering skema tahap 3. Nah, dengan potensi markup senilai triliun rupiah, sangat mungkin dana hasil fraud ini tidak dibiarkan menganggur, melainkan dialirkan melalui skema pencucian uang klasik 3 tahap. Yang pertama itu placement, dana hasil markup dimasukkan ke sistem keuangan formal. Lalu yang kedua itu layering, dana kemudian disembunyikan melalui lapisan transaksi yang kompleks. Dan tahap ketiga itu integration, dana yang sudah bersih dikembalikan ke ekonomi legal dalam bentuk investasi bisnis. Nah, selanjutnya ada money laundering, investigasi lintas batas. Jika dana mengalir ke luar negeri, akuntan forensik itu harus menempuh investigasi transnasional. Yang pertama itu financial tracing melalui data PPATK untuk mengidentifikasi laporan transaksi mencurigakan. Kedua, kerjasama dengan Financial Intelligence Unit dengan tujuan melalui jaringan Egmont Group. Ketiga, pengajuan MLAT atau Mutual Legal Assistance Treaty untuk memperoleh data perbankan atau dokumen perusahaan yurisdiksi asing termasuk negara-negara surga pajak. Lalu ada economic damage, kerugian negara. Komponen pertamanya adalah kerugian markup yang dihitung dengan formula sederhana, dengan kerugian harga pengadaan dikurangi harga wajar terus dikali dengan jumlah unit. Dengan harga pengadaan 10 juta dan harga wajar 4-5 juta, selisihnya adalah 5,5 juta per unit. Untuk 240.000 unit, kerugian markup itu mencapai sekitar 1,32 triliun. Untuk skema 1,2, angkanya melonjak hingga sekitar 3,9 triliun. Lalu ada commercial damage, kerugian vendor kompetitor. Jenis kerugian ini dialami vendor teknologi komputer yang jujur namun tersingkir akibat tender yang sudah diatur pemenangnya. Lalu ada litigation service, peran akuntan forensik. Nah, peran akuntan forensik dimulai jauh dalam persidangan. Pada fase pra-peradilan, akuntan forensik itu membantu jaksa penuntut umum untuk memverifikasi metodologi penghitungan kerugian negara, memastikan setiap angka didukung dokumen yang dapat ditelusuri, dan menyusun laporan dalam bahasa yang dipahami hakim tanpa kehilangan akrual teknis. Selanjutnya itu menjaga objektivitas sebagai saksi ahli. Yang pertama itu tetap berpegang pada fakta dan metodologi ilmiah. Yang kedua, akui keterbatasan analisis secara terbuka. Yang ketiga, ada gunakan bahasa yang teknis dan netral. Serta yang terakhir itu yang paling fundamental, loyalitas seorang saksi ahli bukan kepada pihak yang menugaskan, melainkan kepada kebenaran dan bukti itu sendiri. Cukup sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.